Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuhun punten abdi kumaha pantun dari Ustaz Bayu. Pengen tenepakeun heula. Abdi Kurniawan kalasan abdi kapancenan dari Ustaz Bayu jaga pengajar praktik. Kayak mah yang memakeun jenengan tadi sesuaikan, tapi kalasan kaulah biasanya hidup Garut. Alhamdulillah atas survei yang kata kita sesatnya nih acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu CGP, Ibu rekan-rekan guru sekalian, yang saya hormati CGP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul, bisa mengadakan acara diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah dalam rangka kegiatan untuk menggolkan ibu guru yang hebat ini, Ibu Ulpah, supaya ke depan bisa menjadi seorang guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, diyakini bahwa ke depan sekolah akan menjadi lebih baik karena guru yang akan menggerakkan guru-guru yang lain. Mungkin diharapkan ke depan semuanya bisa menjadi guru penggerak, mungkin yang diawali oleh Ibu Ulpah. Marilah kita dukung bersama-sama. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, selanjutnya marilah kita limpahkan sholawat salam pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan
perkumpulan hari ini, kumpulan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, juga pada akhir nanti dengan perkumpulan kita hari ini mencari ilmu, thalabul ilmi, mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti, dan akhirnya kita semua bisa berkumpul di hari akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti peribahasa, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Walaupun tadi sepintas, mungkin saya mencoba memperkenalkan diri, saya coba kembali memperkenalkan diri, mungkin dari anak-anakku yang mungkin sama murid, bapak juga sama guru, bapak itu guru biasa saya menggali, juga kepada rekan-rekan guru sekalian, perkenalkan saya memperkenalkan diri karena mungkin saja ada yang belum mengenal. Nama lengkap saya Ayu Kurniawan SPD. Saya mengajar aplikasi komputer akuntansi. Saya mengajar di jurusan akuntansi SMKN Garut. Saya ditugaskan untuk menjadi pengajar praktik, di mana mungkin catatan bagi Bapak Ibu guru sekalian, pengajar praktik itu tugasnya mendampingi dari calon guru penggerak. Tugasnya supaya calon guru penggerak itu menjadi betul-betul guru penggerak yang bisa membuat perubahan di sekolah ini supaya lebih baik lagi ke depan. Jadi saya ini hanya mendampingi, membantu supaya ya goal betul-betul menjadi seorang guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan mengadakan diskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah. Perkenankan saya menyampaikan beberapa acara kita hari ini. Yang pertama mungkin pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dilakukan oleh siswa ya, Ibu lupa. Kemudian ada juga menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, bukti kita cinta kepada bangsa ini. Selanjutnya mungkin ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya juga mungkin menyampaikan beberapa gambaran lagi mengenai kegiatan diskusi kita hari ini. Dan selanjutnya Ibu Ulpa akan menyampaikan, presentasikan, dan terakhir doa beserta penutup. Untuk selanjutnya kepada salah satu dari siswa berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlakulah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan dari ayat suci yang dibacakan kita bisa mengambil hikmah beserta manfaatnya. Ayat tentang musyawarah, tentang diskusi sangat berkaitan sekali dengan pertemuan kita hari ini, bahwa ketika ada sebuah permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah atau diskusi. Hari ini walaupun tidak ada permasalahan berdiskusi itu sangat
baik karena bisa meningkatkan silaturahmi di antara kita semua. Saya juga berharap kedatangan saya di sini bisa meningkatkan tali silaturahmi saya secara pribadi dengan sekolah, juga mungkin antar sekolah antar SMK yang Garut dengan SPPGRI. Selain itu, kebetulan di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin ada di sebelah kiri saya perkenalkan juga. Beliau ini istri saya yang di sini membantu yang bikin foto-foto untuk dokumentasi saya minta bantuan pada istri, bukan juga ada dulu sesudahnya. Perkenalkan, nama beliau Megina Lupiana SPDI, beliau guru agama Islam. Salam kenal mungkin untuk semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa meningkatkan tali silaturahmi. Marilah kita saling sapa dengan berkumpulnya hari ini ketika bertemu di jalan atau dimanapun, karena seperti hadis sebuah hadis, barang siapa yang memperpanjang tali silaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua memiliki ilmu yang panjang, bermanfaat, barokah, bisa diisi dengan ibadah. Selanjutnya, untuk membuktikan kecintaan kita kepada bangsa negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dipersilakan semuanya untuk berdiri. Kepada siswa, mungkin ada yang bisa memimpin untuk Indonesia. Kita semakin membangkitkan rasa nasionalisme kita semakin mencintai bangsa kita, dan akhirnya kita bisa menunjukkan persatuan bangsa kita, karena dalam visi dan misi itu kita harus sama, tujuan memajukan bangsa kita, memajukan pendidikan di negara kita. Untuk selanjutnya, sebelum disambutan dari kepala sekolah, ada beberapa hal. Hari ini kita berdiskusi mengenai visi misi, bukan bermaksud untuk mengubah visi misi sekolah yang ada. Saya yakin visi misi itu sudah lebih baik, tapi ini mungkin anjuran dari BPGP untuk mendiskusikan visi misi itu mungkin seperti ini. Jadi kita itu sekarang simulasi saja, simulasi bagaimana sih berdiskusi visi misi, karena saya yakin tadi saya sudah ngobrol dengan ibu kepala sekolah, ternyata di sini sudah melibatkan berbagai macam pihak yang berkepentingan. Hari ini kan kita diskusi hanya siswa, guru, kemudian kepala sekolah. Hal yang sebetulnya itu harus melibatkan orang tua siswa, harus melibatkan komite, melibatkan dewan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi visi-visi itu diwujudkan oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Hari ini cuma simulasi untuk belajar bagaimana sih berdiskusi visi-visi, tidak bermaksud mengubah visi-visi yang ada. Mudah-mudahan ya dengan pembelajaran ini ke depan dalam mendiskusikan visi-visi itu akan lebih baik lagi. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ayi dari SMK Nabar selaku pendamping atau fasilitator untuk Ibu Ulpah calon guru penggerak di SMP PGRI Slawi. Yang saya banggakan dan saya hormati Ibu juga dari SMK 6 yang mendampingi beliau pada saat ini, rekan-rekan Wakasek dan guru-guru yang saya banggakan, saya hormati serta anakku yang Ibu cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam yang tak kita lupa curahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini tepat di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 merupakan pendampingan yang kedua buat Ibu Ulpah Nurhalidah, guru kita di SMP PGRI Slawi, untuk menjadi guru penggerak. Kita tahu rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih sekali atas bimbingannya pada Pak Ayi beserta Ibu yang senantiasa memberikan motivasi dan dorong motivasi, kemudian inspirasi jelas-jelas kepada Bu Ulpah khusus, termasuk kepada saya sendiri dalam mengelola pendidikan khusus juga di SMP PGRI Slawi. Diawali tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran di surat Al-Imran 159, yang mana perlu disampaikan di sini itu adalah pijakan buat kita semua di SMP PGRI Slawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadima rahmatin minallahi ta'ala wa la taqaddum wa lidul qalbi lan qadrun hawa. Ba'wan mubasyarun wastaghfirullah. Di sini perlu disampaikan visi dari kami SMP PGRI Slawi adalah mengenali rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam dinamika merdeka belajar yang Qurani, sholat, literasi. Itu adalah visi kami di SMP PGRI Slawi. Dan kita tahu salah satu mungkin visi yang akan dijalankan oleh guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena kita tahu juga ikut kemerdekaan itu yang selalu profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, bahkan mampu untuk di sini ya bernalar kritis. Ini yang paling sulit, bernalar kritis. Mudah-mudahan dengan visi yang tadi disampaikan oleh saya dan nanti mungkin akan dijabarkan oleh Bu Ulpah sudah mendekati kepada profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Apa yang menjadi fondamen buat kita di kurikulum merdeka ini, mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk para peserta didik serta untuk guru sendiri. Di sini dapat meningkatkan kualitas profesionalismenya dalam pengembangan pengetahuan secara otomatis yang berorientasi kepada siswa. Kenapa demikian? Karena saat ini di kurikulum merdeka, siswalah yang harus banyak bergerak, siswalah yang harus banyak berinovasi, tetapi tetap guru tidak begitu saja meninggalkan. Karena meningkatkan inovasi pembelajaran yang tetap akan berinovasi kepada siswa dengan kesesuaian kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian lagi akan mengembangkan secara ekosistem di sini yang tetap berdasarkan pada gotong royong, berorientasi kepada siapa? Kepada siswa. Untuk itu sekali lagi saya tidak akan banyak menyampaikan tentang misi visi di SMP PGRI Slawi. Tapi nanti akan disampaikan oleh Bu Ulpah, karena Bu Ulpah mungkin akan
saya minta izin. Yang paling ujung sana adalah Pak Asep Jantika selaku bendahara dan sekaligus juga rektor PAI dan juga penggagas dari Majelis Taklim yang tadi saya sampaikan, beliau Pak Asep Jantika Purnama SMM. Yang kedua Pak Iqbal Pratama, Muhammad Iqbal Pratama, guru olahraga kami. Kemudian yang ketiga, ya meskipun sudah tua tapi masih cantik ya Pak, Ibu Ais Adriani selaku Wakasek Kurikulum di sini. Kemudian ini juga kelihatan Ibu Negara Wakasek Kesiswaan Ibu Resti Kristianti Sudarmanto SPD, dan ini masih muda masih pelajar Ibu Sinta Dewi guru bahasa Indonesia. Yang di sini adalah salah satu tim dari penggagas dan perumus dari visi misi di SMP PGRI Slawi. Sayang sekali Pak Komiternya tidak bisa hadir dan perwakilan dari orang tua, karena kami waktu itu melibatkan juga orang tua dan komite. Kalau di pendidikannya kebetulan di sini di SMP PGRI Slawi ini banyak yang sudah pensiun, tapi kami rekrut kembali yang tadinya dari para pengawas. Ya. Kenapa? Karena kami ingin lebih belajar kepada orang tua, kemudian lagi ingin ada pelindung buat kami semua, dan juga memberi motivasi buat kami semua bahwa orang tua pun masih siap memberikan pembelajaran dengan penuh semangatnya. Dan dengan begitulah yang mungkin salah satu dasar kenapa saya selalu merekrut para pengawas yang sudah tidak bukan tidak berguna di sana, tapi sudah selesai tugasnya, yang sudah pernah patuh, tapi masih siap untuk memberikan pembelajaran pendidikan pada anak-anak kami selaku generasi bukan penerus, tapi saya selalu menyebut pelurus bangsa ini. Mohon maaf Pak Ayu kalau saya menyebutnya pelurus. Kenapa bangsa ini perlu diluruskan? Ya kita tahu semua, mudah-mudahan tetap menuju ke arah profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berinovasi, mandiri tadi, berkebinekaan global, dan itu yang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Mudah-mudahan oleh kalian diterapkan. Mohon maaf apabila sambutan saya lumayan panjang dan tidak mengarah, mohon maaf Pak Haji. Tetapi itu semua dasar dari tugas dan kewajiban saya, juga rasa kasih sayang saya pada rekan-rekan guru, juga pada anak-anak saya tercinta. Mudah-mudahan yang benarnya datangnya dari Allah, tapi salahnya jelas dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Luar biasa, saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Selain obrolan saya tadi di ruangan di sini pun ternyata saya mendapatkan ilmu yang cukup banyak pula. Yang pertama tadi berpihak pada siswa, jadi Anda sebagai siswa itu harus aktif dalam kurikulum Merdeka, harus aktif, tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Hari ini pun dalam mewujudkan visi-misi dalam Anda aktif, selalu bertanya, selalu mengungkapkan pendapat, jangan ada rasa takut, harus merdeka, ya itu yang bisa saya tangkap. Kemudian profil pelajar Pancasila tadi bukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya yang luar biasa, saya bisa mempelajari ternyata ini bentuk majelis taklim. Mudah-mudahan memang bentuk profil yang religius, ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa berjalan ke depannya, ini visi ke depannya. Yang paling saya ambil pelajaran yaitu menghargai orang tua. Memang betul sekali luar biasa dalam sekolah ini. Kalau di sekolah saya beberapa itu karena kebijakan pemerintah, akhirnya yang tua itu nggak boleh ngajar lagi, ada beberapa yang keluar. Tapi ternyata swasta masih menghargai, dan memang dari orang tua itu banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Beliau memang sangat luar biasa dari orang tua, mereka guru-guru yang sudah tapi masih ingin mengabdi pada negara. Sekolah saya ada guru yang pengen mengabdi, tapi karena tidak bisa masuk Kapolri dan ada instruksi dari dinas, akhirnya ya beliau diberikan penghargaan, akhirnya tidak mengajar lagi. Bagus, memang swasta itu punya kebijakan yang luar biasa. Seperti yang orang Jepang itu sangat menghargai orang tua, akhirnya sekarang menjadi negara yang sangat maju. Ini visi yang luar biasa. Setelah ini saya bisa mengambil pelajaran dari sana. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke acara inti kepada Ibu Ulma sebagai calon guru penggerak untuk membantu kegiatan diskusi kita ini. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teladan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Tes. Dapat. Dan tes. Halo. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ulfah Nurmidah, CGP Angkatan 9 untuk berbagi visi untuk penggerak. Sebenarnya di sini saya bukan berbagi yang gimana ya Ibu Bapak, anak-anak, tapi Ibu di sini lebih sharing pengalaman Ibu dengan pengalaman Bapak dan anak-anak. Semoga menghasilkan pengalaman yang baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Aji Kurniawan SPD selaku moderator dan pengajar praktik yang telah mendampingi saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilis Nurwati SPD NPD yang selalu memberikan support dan nantinya menjadi teladan bagi saya dan guru-guru serta anak-anak. Dan rekan-rekan guru yang saya hormati, Ibu Guru, Bapak Bendahara, dan Bapak Ibu yang lainnya, terima kasih atas kehadirannya dan atas perjuangannya yang selama ini ikut mendampingi saya, serta anak-anak yang Ibu cintai. Terima kasih telah hadir di sini. Ibu mau pantun, boleh ya Pak? Nanti kalau pantun bilang cakep gitu ya. Di atas kita yang memburu ini buah buahnya enak dikonsumsi. Bapak ganteng dan Ibu guru cantik, izinkan saya untuk presentasi. Baik, apa kabar Ibu, Bapak, serta anak-anak? Kalau saya, maaf ya, bukan yang menyuruh Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa, Allah Akbar. Gitu ya, boleh? Selamat pagi. Luar biasa, Allah Akbar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Ini saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman yang saya telah alami di CGP Angkatan 9 ini. Saya setelah mengerjakan 4 modul dalam waktu 1,5 bulan ya Pak, kalau nggak salah. Yang pertama saya mengerjakan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu terlebih tahu mengetahui sebelum saya, tapi ini saya berbagi dan menyampaikan pengalaman saya. Di sini saya belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru yang sebenarnya, bahwa kita itu pendidikan itu adalah menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak tenang, anak-anak akan merdeka. Terus yang kedua, di modul 1.2 ini saya belajar tentang peran dan nilai guru penggerak. Sedikit informasi, ini adalah peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran, yaitu memimpin pembelajaran seperti di kelas. Kemudian menjadi coaching bagi guru lain seperti yang sedang saya lakukan, belajar dari Ibu Bapak. Terus kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir penggerak komunitas praktis. Semua itu dipelajari yaitu untuk membangkitkan harapan, semangat, dan antusiasme dari kita dan dari peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu modul 1.3 tentang tentang visi guru
dan visi guru penggerak yang saya rumuskan. Kemudian berdiskusi mengenai prakarsa perubahan, nanti ada kesimpulan dan akhirnya reflektif. Nah, Ibu, Bapak, dan anak-anak, untuk mempersingkat waktu, di sini ada kalimat tumpang. Jadi sebelum kita membuat visi sekolah, kita itu punya impian tentunya. Anak-anak juga punya impian. Punya impian terhadap anak-anak, dan anak-anak juga mempunyai impian terhadap diri kita, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang harus kita isi. Kalimatnya masih belum, ini sudah tersusun, namun kita perlu menjawabnya dengan cara berdiskusi. Misalnya, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, titik-titiknya itu kita isi bersama. Nanti kemudian ada kesepakatan dari kita semua. Bagaimana Ibu, Bapak bisa dimengerti? Di sini kita akan berdiskusi tentang kalimat tumpang. Dengan cara saya akan membagikan catatan. Nanti Ibu dan Bapak silakan untuk jawabannya disimpan di sini. Jadi satu pertanyaan, satu ini. Tapi kalau seandainya mau diungkapkan langsung juga boleh. Anak-anak juga sama menjawab, cuma ada yang untuk anak-anak saja, pertanyaan yang anak-anak saja, seperti kita memimpikan murid yang berarti harapan kalian terhadap diri kalian, gitu ya. Boleh dibantu bagikan.
Jadi kita diskusikan satu persatu ya Bapak Ibu dan anak-anak. Sebelum kita ini dari ibu-ibu dan bapak-bapak, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter positif, kemudian murid yang cerdas dan berakhlakul karimah luar biasa dan berkarakter, berperilaku positif, lebih disiplin, kemudian memimpikan murid-murid yang disiplin, ingin menjadikan murid solehah dan soleh. Amin. Sama ini solehah, soleh, disiplin. Menerapkan sikap jujur, disiplin, santun, dan mandiri. Kemudian rajin beribadah, aktif di kelas maupun lingkungan sekolah. Terakhir, memimpikan murid yang tanggung jawab. Jadi marilah kita simpulkan, murid kita memimpikan murid-murid yang. Tapi sebelumnya mohon untuk Bapak Ibu atau anak-anak ada yang mengutarakan dulu gitu. Yang langsung boleh. Boleh dari siswa satu, boleh dari Bapak Ibu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyimpulkan harapan seseorang murid dan guru. Seseorang murid memimpikan murid yang ingin mencapai generasinya dan ingin ada juga yang harapan saya murid-murid ingin menjadi anak yang soleha dan bergenerasi. Tepuk tangan untuk ya. Terima kasih, hebat, luar biasa. Dari Bapak ingin perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktek dan juga Ibu CG ya, CGP ini, dan juga anak-anakku semuanya. Di sini pasti semua memimpikan ya, punya mimpi, semuanya juga pasti punya mimpi. Cuma dalam hal ini mimpi yang apa namanya ya, kita memimpikan murid-muridnya ya. Ibu sendiri nih ya, dari ibu sendiri, ibu memimpikan anak-anak itu yang cerdas ya, dan juga berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu panjang luas ya, mungkin secara singkatnya saja itu yang berakhlakul karimah, karena sesuai dengan visi kita juga gitu ya. Makanya kita selalu mendekatkan kepada Al-Quran, sholat dan literasi ya, karena ingin ujung-ujungnya
yang punya akhlak mulia. Itu saja mungkin Bu Ulfa ada tambahannya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alis. Berarti di sini kita simpulkan saja ya dari semua jawaban. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang semuanya ada yang cerdas, disiplin, aktif, tanggung jawab, berakhlakul karimah, dan terakhirnya berkarakter positif. Itu kesimpulannya yang pertama. Yang kedua, kemudian kita percaya bahwa murid adalah silahkan bisa diisi lagi atau mau langsung misalnya tidak mau menulis boleh Ibu Asep, Ibu Kepala. Oh ya, ini tinggal Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba mengungkapkan ya, menyampaikan pendapat saya. Kita percaya bahwa murid, di sini saya mengungkapkan bahwa murid adalah seseorang yang memiliki banyak potensi yang di dalamnya yang perlu digali oleh guru itu sendiri. Jadi murid di sini memiliki potensi dari berbagai segi, baik itu dari segi pembelajaran, pemahaman dan lain sebagainya. Jadi potensi yang perlu digali oleh pendidik, intinya seperti itu. Terima kasih Bapak Iqbal. Yang lainnya mau dituliskan atau disebutkan anak-anak? Mau ditulis disampaikan biar ibunya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan harapan saya. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang anak yang ingin mencapai kesuksesan, tetapi kesuksesan itu melewati guru-guru yang cerdas. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Ada lagi? Siswa-siswa ini? Ya, biar Bapak Ibu mendengar kalian itu maunya seperti apa. Kan mau merdeka ya? Najwa, mungkin Alia, lihat. Kita percaya bahwa murid adalah seorang pengikut yang berkomitmen menempuhi jalan dalam bimbingan guru untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Tematnya, jadi guru adalah cerminan dan teladan karena kita diikuti oleh murid. Untuk yang kedua kita simpulkan saja. Bapak Ibu kalau yang sudah menulis anak-anak boleh dipasang. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki potensi dan ingin mencapai kesuksesan serta mengikuti dan berkomitmen. Katanya tadi ingin sukses dengan jalur guru yang cerdas. Nah, Bapak Ibu cerdas katanya. Kemudian kita lanjut ke yang tiga. Di sekolah saya mengutamakan. Boleh seperti tadi lagi mau mengungkapkan atau ditulis. Pak Edi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak buat kesempatannya. Pertanyaan nomor 3.
Di sekolah kami itu mengedepankan pendidikan karakter. Karena ya, apapun yang kita lakukan diawali kalau sudah karakternya itu baik, kalau sudah karakternya itu sesuai dengan aturan, baik itu aturan agama ataupun Pancasila, pasti ke depannya siswa itu akan menjadi siswa yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah saya mengutamakan tentunya beribadah, keaktifan di kelas maupun di lingkungan sekolah, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu siswa atau Bapak Ibu, Pak Reki mau? Jadi di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Saya rasa kalau ini kita akan kompak jawabnya ya, karena memang betul sekali yang saya rasakan di sini itu pendidikan karakternya nomor 1, beribadahnya nomor 1. Bahkan saya pernah menyampaikan visi sekolah ini, katanya kata orang-orang, oh ibu sekolahnya MTS ya, boarding school, bukan SMP plus, bukan SMP. Emang jelas-jelas berkarakternya ketuhanan yang maha esa, sesuai pelajar profil Pancasila. Baik, yang tepat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mana ibu atau napi bapak atau anak-anak mau mengungkapkan? Kalau jawaban saya waktu itu, murid di sekolah saya sadar betul bahwa karakter yang baik adalah karakter yang memajukan akhlak yang mulia dan budi pekerti. Jadi tetap pada karakter. Jadi muridnya sendiri sudah sadar kalau sekolah ini memang memiliki karakter pelajar profil Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini kita hanya membimbing dan menggali potensi peserta didik. Ibu silahkan. Hatur nuhun. Sebetulnya ibu tidak ingin berbicara, tapi ingin melihat rekan-rekan guru yang hebat-hebat, yang mudah-mudahan ubah betul-betul menjadi motivasi buat mereka untuk ikut menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Ibu bisa memberikan motivasi buat rekan-rekan kami, karena dirasakan betul-betul guru penggerak ini banyak sekali hal-hal positif yang kami dapat, tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dalam berbagai hal, penggalian potensi, berinovasi, bernalar kritis betul-betul di guru penggerak itu betul-betul guru-guru yang hebat gitu ya, yang saya rasakan, dan saya bangga dengan semua itu. Yang ditanyakan di sini, mohon maaf, murid di sekolah saya sadar betul bahwa betul tadi pendidikan karakter itu sangat penting buat pedoman nanti kalian menjadi seorang pelajar yang mewujudkan profil Pancasila, kemudian lagi
Berarti ini untuk Ibu Bapak Guru ya. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Ibu, mangga. Sok beres, kasih. Sok sabar, Untuk pertanyaan terakhir, melanjutkan dari pertanyaan yang kedua mengenai potensi. Jadi di sini saya beranggapan, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menggali potensi siswa tadi melalui pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan kolaboratif. Mungkin itu. Terima kasih. ada lagi. Kalau sudah, marilah kita simpulkan ya Bapak Ibu. Kesimpulannya, saya memimpikan murid-murid yang berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, dan memiliki karakter yang baik. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi dan bakat terpendam, yang ingin bahagia, anak-anak yang memiliki cita-cita yang tinggi. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur. Murid di sekolah saya betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti, bernalar kritis, dapat memilih potensi. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan sekolah yang nyaman dan profil pelajar Pancasila melalui menggali potensi dengan interaktif dan kolaboratif. Terima kasih Bapak Ibu, itulah kesimpulan dari kalimat rumpang. Nah, setelah kita menyusun kalimat rumpang dan menyepakati bersama, maka kita akan menyusun visi. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang tentunya sudah tahu apa itu visi. Dari Bapak Ibu mungkin visi itu sebutkan saja. Seperti pada gambar yang di sini ada orang yang sedang tertidur ya. Kemudian ada tapi tidur tapi bermimpi gitu. Jadi dia tidur, dalam tidurnya itu meraih mimpi. Nah, visi itu sendiri adalah penjabaran visual di masa yang akan datang. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang kosong. Jadi kita mulai visi kita dari bayangan atau mimpi-mimpi kecil yang tersusun dari satu guru ke guru yang lain, dari satu anak-anak ke anak-anak yang lain, membentuk suatu hal yang besar yang kita namakan visi atau tujuan bersama di sekolah. Visi itu haruslah memperhatikan aset dan kekuatan. Kalau aset dan kekuatan di sekolah itu seperti apa ya Bapak Ibu? Aset yang kita miliki di sekolah itu misalnya seperti apa ya? Siswa. Ya, siswa. Kemudian guru ya, kita aset loh. Kita tuh aset yang berharga, yang diinginkan oleh peserta didik adalah asetnya guru yang cerdas tadi ya dan berakhlak. Dan tidak lupa visi itu harus menggambarkan kekuatan sekolah kita yang tadi kalimat rumpang yang telah kita diskusikan itu merupakan kekuatan dan aset dari yang kita miliki. Punten maaf, ini akan membahas tentang sedikit visi sekolah di SMP PGRI Slawi.
Tentunya mohon maaf dulu ya yang sebesar-besarnya. Visi sekolah kita itu mengenali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dinamika merdeka belajar yang Qurani, sholati, literasi. Itu ya, betul Bapak Ibu? Dan kita punya jargonnya itu 3D. D-nya itu bukan duit Pak, bukan dunia, tapi dekat dengan Quran, dekat dengan sholat, dan dekat dengan literasi. Dan ada payung ayat yang mungkin tadi dibacakan sama Vera yang mendasari visi sekolah SMP PGRI Slawi. Nah, punten Bapak Ibu dan anak-anak, visi sekolah ini yang kita miliki, apakah menurut Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan ini kodrat alam dan kodrat zaman? Apakah sudah mencakup profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, apakah visi ini menurut Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang tadi disebutkan? Boleh Pak? Boleh. Sepertinya Pak Asep boleh. Ayo Pak. Bapak ini penggagas ini Majelis Taklim. Mau diceritakan Bapak gimana sesuainya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa lakum tabarna wa lana qalbina wa qalbina fa'al Jadi hanya dengan rahmat Allah kita bisa lintalahu, kita bisa bahasa nama layar aisan, lemah lembut kepada mereka. Siapa mereka yang maksud dalam hal ini? Konteksnya adalah para siswa atau kita di antara kita. Lintalahu merupakan syarat utama untuk bisa tercapainya visi seperti itu. Adik ajar berhasil. Sementara lintalah itu sendiri bisa hadir ketika hadir rahmat Allah. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana kita selalu menjemput rahmat Allah. Keadaan yang sebaliknya dari lintalah, dari kelemah lembutan, ada hati yang kasar, keras, pemberi ngambek, jadi sejawana begitu dinangajat. Mal berhasil begitu. Jadi kuncinya langkah pertama adalah bagaimana kita mengkondisikan sekolahnya sebagai tempat yang layak untuk dikucuri dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimulai dari visi. Visinya apa? Kita mengenali rahmat Allah,
dalam dinamika merdeka belajar yang Quran sholat itu. Jangan menggali, harus mengenali. Kalau menggali kan itu keterbatasan pengetahuan kita. Jadi mengenali, ma'rifati, mengenali rahmat-rahmat Allah. Rahmat Allah ada pada setiap keadaan. Maka dari ini, mengenali rahmat Allah ini dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Ya, dalam kurikulum merdeka banyak gitu rahmat-rahmat Allah. Hanya tinggal bagaimana kita mengenali rahmat Allah dalam kurikulum merdeka itu masalahnya itu. Nah, untuk mencapai, untuk bisa berhasil kita mengenali rahmat Allah dalam dinamika kurikulum merdeka itu, ya kita melakukan 3 pendekatan. 3 pendekatan ini berlaku terutama kepada siswa, berlaku untuk diri sendiri, para guru, berlaku untuk guru semua, berlaku untuk kepala sekolah, semua stakeholder SMP PGRI Selaawi berdekatan, harus berdekatan dengan Quran, dengan sholat, dengan literasi itu. Itu menjadi latar belakang. Kenapa kita? Anggapun ayah sahabat akan mempertanyakan, kok kenapa visi SMP PGRI Selaawi dia MTS main? Apa dia salah? Mana salahnya? So, itu maksudnya. Mana salahnya? Bahkan dari penetapan visi yang semacam ini, alhamdulillah, hal-hal yang baru alhamdulillah bisa muncul dengan rahmat Allah. Apa yang baru muncul? Di antaranya untuk mulai tahun pelajaran lain apa? SMP PGRI dengan majelis taklim, ya. Terus nanti kemarin insya Allah Pak, kalau di SMP PGRI Selaawi dinten Jumat diproklamirkan sebagai hari nyantri, hari santri, hari nyantri siswa siswi SMP PGRI Selaawi. Itu di antara. Ya alhamdulillah 3 pendekatan itu dalam kapasitas pas-pasan kami sambil terus memohon pertolongan Allah SWT terus dijalankan setahun. Itu barangkali untuk visi. Upami tadi aku tanya itu sangat itu karena tadi Ibu Ulfa tinggal karena perjalanan anak unjuk kau dan unjuk ide bolehnya ya baru dah sareng para guru. Nampaknya eta berujungnya karena memang karakter saya gitu. Saya tepat Pak Ibu banyak dasarnya bisi bol Pak eta bisi bol Pak perlu. Inna fi jasadibni Adam mudghah. Di setiap diri anak Adam aya segumpal daging. Segumpal daging dia lain jika daging anu jika lope lain. Laman lagi jika lope mah domba oke bae ugal gitu. Ya mah diri setiap anak Adam aya mudghah. Cuman mudghah eta teh upami sae idza salahal jasad kulluh. Upami sebetulnya karakter nak budak teh halus, karakter objek didik teh halus, nah maka akhlaknya bakal halus. Itu jaminan. Jadi alhamdulillah kurba saya itu berorientasi karena buahnya, tapi karena akarnya. Bagaimana kita membina nyai ngasai-saikan karakter? Bisa dilatih. Karakter bisa. Dasar hukumna naon teh bilih ulfa hayang terang buka surat Fussilat wala tastawil hasanatu wala sayyi'at idfa' billati hi ahsan.
Jantan karakter, keimanan, ketauhidan itu bisa ditanamkan, bisa dilatih dengan cara-cara yang mudah-mudahan ayat rahmat Allah untuk itu gitu maksudnya. Jadi upamanya enak, indah salah jasaduna. Upami andinya dia nasai karena saya salah jasad, maka pergerakan lengan, wawas saja itu bakal saya. Itu disebut Rasulullah. Sawalan upami indah pasada, upami kawan pasada jasad, maka pergerakan mata, pergerakan telinga, pergerakan tangan bakal. Jadi saya bisa dikatakan karena anu iya nih jaranan keimanan, ketauhidan itu pokok. Atau dia sakit aja dengan penjelasan. Nah begitu gitu, nah begitu. Ya tes teruji Pak, tes diuji di hadapan dokter. Benar kan? Ayo Pak cek dokter lain, cek dokter. Ya, itu mengenali rahmat Allah dalam dinamika kurikulum merdeka. Tapi dia salah mah bulbanya biasa supados biasa berlaku untuk semua zaman gitu lah seputar semua zaman sepanjang jelema NKRI masih ayam gitu. Mengenali rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam dinamika kurikulum nasional, kurikulum pendidikan nasional. Maka bagi jenjang SMP itu yang berani seperti literasi. Ya kenapa dinamika Merdeka Belajar? Bukan kebetulan bertepatan sarang ia lahir nabi sita sarang kurikulum Merdeka ditetapkan diberjalankan ke pemerintah. Lamun aya kurikulum berubah deui kan ya hayang tetap berlaku. Jadi mengenali rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam dinamika kurikulum pendidikan nasional jenjang SMP misalnya yang berani seperti literasi. Tapi itu aktualis biasa di rumah gitu. Ya. Tak kita lalu kumpulnya ayat pencerahan tuh. Sekarang aku boleh Pak Ayi selaku guru praktik dan pendamping buat guru Pak. Tadi disampaikan mengenali rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Saya kira untuk iman dan takwa kalau sesuai dengan apa yang namanya tadi disampaikan oleh guru Pak itu satu. Tetapi di bagian bernalar kritis ataupun tadi kebinekaan dan sebagainya, mandiri, inovatif dan sebagainya sesuai dengan tuntutan dari kurikulum sekarang, itu bisa kita lihat dari kata literasi. Kita tahu literasi itu adalah bisa dikatakan sebagai suatu pemelekan, di mana nanti akan menuju pada suatu rangkaian kemampuan, keterampilan seseorang. Nah di sini anak-anak mungkin akan memecahkan suatu permasalahan, karena kita harus tetap berorientasi pada siswa. Kita akan melihat juga menggali potensi siswa itu sendiri sehingga anak bisa bergotong royong, sehingga anak bisa berkebinekaan, sehingga anak bisa berinovasi. Itu dari sana, dari kegiatan literasi. Tidak hanya melek menghitung, tidak hanya melek membaca, tidak hanya melek menulis, tetapi sekali lagi memecahkan suatu permasalahan, tetap berorientasi, kita lebih mengedepankan daripada kesiapan anak itu sendiri. Di samping itu, kita selaku pendidik jelas harus lebih mampu berorientasi ke depan bagaimana bisa merangkul keinginan anak ini disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. Visi kita ini disesuaikan dengan ini. Visi kan bisa saja berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin nanti bukan kurikulum merdeka, setelah diganti menteri mungkin tidak kurikulum merdeka, tapi diganti lagi dengan kurikulum yang lainnya. Kurikulum 2013 saat saya memberikan tutor ke rekan-rekan guru, mereka belum mengerti sampai detik ini sebetulnya. Tapi sudah diganti lagi oleh menteri, disempurnakan, diganti lagi dengan kurikulum merdeka. Yakin di SMP PGRI Selatan pun visi sekolah ini mungkin akan berunut ke sana. Tetapi tetap mengenali rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadikan pondasi di sini. Itu mungkin Pak. Terima kasih, mohon maaf. Ya, kita tadi sebagai sejarah bahwa hari ini merupakan sejarah disempurnakan visi
dipakai di SMK dalam jenjang pendidikan SMK. Yang Qurani salat literasi berapa itu bener. Catat dua Pak, jadi di ayeuna sadayana nulis visi SM kayak gitu. Pak Iqbal itu dirubah ke di kita. Baik, berarti kita sudah sepakat kalau visi sekolah SMP PGRI Slawi ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta sudah berkarakter pelajar profil Pancasila. Sesuai sama BB Bapak Muke Abi Ayah Prakasa Perobihan Sekali. Nah, terbukti dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian one day one hadis atau ceramah ya, tapi saya bahasa gayakan dengan one day one hadis gitu. Kemudian mengadakan pengajian rutin demi membina kolaborasi dengan orang tua dan peserta didik. Nah, kemudian Bapak, terkadang Bapak Ibu, anak-anak kita sering bingung bagaimana membuat visi sekolah, kata yang pantas atau bagaimana cara menyusunnya. Nah, di sini saya kemarin belajar menciptakan visi itu haruslah berpihak pada murid. Jadi objek utamanya adalah murid. Jadi biasanya di dalam ungkapan visi itu merujuk kepada murid. Di sini dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau lebih kita kenal dengan IA. Nah, inquiry apresiatif ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi hal yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi ketika kita menentukan visi, maka kita akan melihat visi yang telah lalu dulu, kemudian apabila sudah bagus kita gunakan. Dan apabila di pertengahan zaman seperti yang Ibu dan Bapak tadi bilang ada perubahan kurikulum, maka kita sesuaikan perubahannya. Nah, yang barusan inquiry apresiatif ini secara menyusun visinya dapat kita gunakan dengan metode Bagja. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda artinya apa ya? Bahagia. Nah, jadi visi sekolah itu harus bahagia. Siapa yang bahagia? Guru dan peserta didik serta warga sekolah. Bagja itu adalah sebuah singkatan di mana B artinya buat pertanyaan. Sebelum kita merumuskan visi, maka kita akan membuat pertanyaan seperti bagaimana menumbuhkan kebiasaan karakter baik di sekolah. Kalau tadi kan berhubungan dengan karakter gitu ya. Nah, kemudian A, ambil pelajaran. Artinya ambil pelajaran dari visi sekolah yang telah lalu atau dari pengalaman Bapak Ibu guru baik dari sekolah maupun dari sekolah lain. Kemudian singkatan yang ketiga G, gali potensi. Gali potensi siapa? Gali potensi peserta didik, sekolah dan guru-gurunya. Kemudian yang J, jabarkan rencana. Setelah itu kita akan menjabarkan rencana dengan cara membuat pertanyaan. Misalnya, bagaimana perkembangan karakter murid setelah melakukan setelah adanya pertemuan majelis taklim. Kalau tadi misalnya ya. Terus kemudian jabarkan rencana, misalnya apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan penumbuhan karakter baik, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi ketika bermusyawarah membuat visi, kita dapat menyusunnya dengan rangkaian kata-kata ini. Dan A, atur eksekusi. Seperti apa atur eksekusi itu? Kita dapat membuat pertanyaan, misalnya siapa yang mengarahkan atau memantau program tersebut, gitu ya. Kemudian nanti ada tindakannya peran aktif guru, kepala sekolah, seperti itu. Di sini juga saya ada ini Bapak Ibu. Cara menyusun visi.
Sebentar ya, mau menunjukkan. Nah, seperti ini formatnya. Kalau yang saya pelajari kemarin. Jadi sebelum menyusun visi dan misi, kita dapat berdiskusi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian tindakan apa yang harus kita laksanakan atau yang harus kita rumuskan. Kemudian nanti akan terwujud visi yang kita inginkan. Jadi dari bagja B tadi sudah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi kita bersama. Terus jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Inilah yang bisa kita rumuskan bersama-sama untuk membuat visi dari sekolah. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, inilah visi yang coba saya rumuskan. Kemarin membuat visi dengan berkali-kali revisi tentunya. Ini visi yang saya buat. Ini mah mau dipakai silakan, mau hanya berbagi saja ya Bapak Ibu. Terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Saya mengambil bahasanya yaitu bahasa dari satu kesatuan, jadi biar semua bisa memakainya. Kemudian alasan saya mengambil visi ini terwujudnya generasi unggul. Yang unggul itu berarti yang kreatif, inovatif, mandiri, kolaboratif sesuai karakter pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian tetapi tidak lupa berakhlak mulia. Kita itu di zaman 5.0 sekarang itu sudah zamannya video-video yang berdimensi. Nah, makanya akhlak mulia tetap saya bawa karena zaman boleh berkembang, tapi akhlak mulia akan tetap sama. Dan terakhir di ini sama kata-kata berwawasan global. Merajuk tadi yang Bapak literasi. Jadi literasinya itu di keberwawasan global. Global di sini artinya literasinya bisa literasi lisan, bisa juga literasi digital yang sedang digadang-gadangkan sekarang. Ya, ini alasannya saya ingin menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, kreatif, inovatif, mandiri, memiliki daya saing dan berkarakter yang baik. Mengedepankan budi pekerti, karena saya yakin ketika zaman berubah maka pola hidup, pengetahuan, keterampilan semakin berkembang, teknologi semakin maju, namun budi pekerti tidak akan berubah, tetap menjadi karakter baik yang akan dipertahankan sampai kapanpun. Nah, kemudian ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu untuk mewujudkan visi tersebut kita harus memiliki upaya. Kalau tadi yang Bapak kan ada pembiasaan karakter, sudah sangat terlihat bagaimana sholat duha, kemudian sholat berjamaah, tadarus, ceramah, gitu ya. Nah, di sini saya mengambil dari inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan atau upaya yang akan saya lakukan dengan visi yang saya buat, yaitu menumbuhkan kebiasaan karakter baik di sekolah dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui literasi digital. Jadi di sini kata-katanya menumbuhkan, walaupun di SMP PGRI sudah tumbuh ya, sudah baik sekali karakternya, namun bahasa saya tetap menumbuhkan. Karena saya yakin kalau karakter itu perlunya ditumbuhkan. Kalau ditingkatkan nanti ada naik dan turun, tapi kalau tumbuh kita rawat dari bawah sampai sukses. Nah, inilah karakter yang harus dimiliki untuk mencerminkan visi guru penggerak yang saya miliki. Yang pertama, datang tepat waktu. Suka malu kalau dengan kata datang tepat waktu. Mohon maaf ibu kepala, kadang saya suka terlambat. Terus yang kedua, orang tua yang mendampingi
tapi tanpa dipanggil. Jadi orang tua itu datang dengan sukarela gitu Pak. Nah kemudian mengajar dengan menyenangkan. Belajar dengan menyenangkan itu artinya memanusiakan manusia, memerdekakan anak gitu ya. Jadi anak maunya kemana kita tanya dulu, kemudian kita arahkan. Satu sih yang menjadi pengalaman buat saya, yaitu kontrol ya Bapak Ibu. Kontrol terpenting dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita disiplin, kalau kita tidak disiplin, maka yang mendisiplinkan kita adalah orang lain gitu ya. Kemudian murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya ya tadi yang berketuhanan yang Maha Esa, kreatif, aktif, kolaboratif. Nah ini berkarakter profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis. Ya itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau memiliki pertanyaan. Sebelumnya saya memiliki inisiatif perubahan untuk mencapai visi yang saya tadi terwujudnya generasi unggul gitu ya, yang berakhlak mulia dan berliterasi digital. Itu saya melakukan upaya yang pertama menumbuhkan karakter baik di sekolah. Sebenarnya terinspirasi dari SMP PGRI Selawi sih kalau menumbuhkan karakter baik itu, karena di sini memang luar biasa ya karakter baik yang diutamakan. Kemudian yang kedua, nah yang ini kenapa bahasanya tidak menumbuhkan tapi meningkatkan? Karena saya pikir kalau motivasi itu kan hadir dari dalam diri sendiri. Jadi hal kita wajib untuk meningkatkan sebagai gurunya gitu ya. Motivasi belajar peserta didik dengan literasi digital. Jadi apapun kita gunakan dengan teknologi, karena kita sadar aset dan kekuatan yang kita miliki itu adalah handphone ya Bapak Ibu. Buat kita dan buat anak-anak itu handphone adalah nomor satu lah. Tidak ada handphone kita kadang bingung. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone katanya. Jadi kita manfaatkan aset kita, aset terbesar kita handphone untuk melakukan literasi digital. Bentuknya seperti apa? Bisa dengan melakukan pembelajaran yang berbasis handphone atau internet. Dan kolaborasi yang dapat dilakukan untuk mencapai visi yaitu dengan kepala sekolah tentunya, guru, peserta didik, dan orang tua. Bentuk kegiatan untuk mencapai visi dan langkah konkretnya, saya dari SMP yang tidak akan dilupakan dan akan saya ambil Wadaiwan hadis atau ceramah tadi ya, setelah sholat, sebelum sholat, kemudian sholat duha bersama benar-benar diaping, tidak dilepas, kemudian sholat zuhur berjamaah, tadarus, dan yang kelima memberikan pembelajaran dengan teknologi. Misalnya langkah awal mengadakan gerakan literasi digital yang memang di kita juga sudah ada gerakan literasi. Nah, itulah dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau ingin tentang visi yang saya buat tadi. Ini yang yang ini boleh Bapak Ibu boleh memberi masukan atau apapun itu. Berwujudnya generasi ibu kami biasa ya di sana aku saya belum belajar berkumpul mencek guru bahasa Indonesia waktu itu di atas amanah ya dari kita objeknya dari mencek bahasa Arab belum ngira kata ya terus generasi unggul itu sesuatu yang relatif bahkan subjektif, bahkan unggul relatif. Satu orang mengatakan ini unggul dari sudut pandang mana, jadi yang lainnya
mencakup keseluruhan anak. Dimensi lahir batin orang itu. Alam itu. Itu yang pertama ya. Kedua, anu tadi asal diingatkan, asal diingatkan. Anu tadi belajar yang menyenangkan. Gimana kemauan tadi bukan belajar yang menyenangkan. Tadi harus asal terinspirasi mengajar dengan menyenangkan. Tajam di SMP PGRI Selawi, orang merekayasa situasi lingkungan teh, jadi mengajar dengan tenang dan menyenangkan gitu, tenang dan menyenangkan. Insya Allah itu adalah situasi yang kondusif untuk pembelajaran, tenang dan menyenangkan. Ulah menyenangkan ngumpul, bisa bergembira yang ayo, bergembira yang dikasih. Tenang dan menyenangkan. Dekat karena visi itu, banyak. Terus anu katiluna, seandainya Pak Asep yang menilai Ibu Ulfa, jika Ibu Ulfa diberi 8. Atau nuhnya, alhamdulillah. Itulah. Itu anu visi tadi kita coba. Ya, yang lain silakan, ada yang mau menambahkan dari siswa, ayo. Gimana melihat visi? Jadi betul, bukan hanya guru yang harus punya visi, siswa juga sebetulnya idealnya punya visi juga. Saya ketika lulus dari sini ingin seperti apa, kan visi itu impian ya. Jadi ke depan kalau lulus ya saya ingin berakhlak mulia, misalnya ingin jadi perempuan soleha, boleh visinya jadi mau jadi perempuan yang solehah, lebih taat ibadah, atau mempunyai karakter yang positif, boleh ya. Jadi siswa juga sebetulnya harus punya visi. Sang siswa yang ini untuk siswa, kalian pasti memiliki keinginan ya, cita-cita yang kalian impikan. Ingin mewujudkan diri kalian yang seperti apa gitu. Assalamualaikum Pak, ini kartunya bagian aja. Ayo, siapa? boleh sambil minum sama makan gitu. Sampai yang tujuan, keinginan kalian ini
Saya ingin menjadi anak yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Boleh ditambahkan. Saya ingin SMP PGRI menjadi lebih baik, maju ke arah yang lebih baik, dan mengutamakan keimanan dengan adanya majelis taklim, berkembang dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Langsung kau ya. Cukup ya. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya ya. Kita simpulkan dari kegiatan hari ini. Visi sekolah dari SMP PGRI itu mengenali rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam dinamika merdeka belajar yang Qurani, sholati, dan literasi. Kemudian visi yang saya miliki terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Tapi tadi terima kasih atas masukannya. Ada beberapa yang harus difikirkan ulang ya, seperti generasi unggul, karena itu memang relatif. Kalau unggul itu jadi siapa yang melihat, tergantung yang melihat. Kemudian prakasa perubahan yang tadi yang telah saya rumuskan, menumbuhkan karakter baik di sekolah dan meningkatkan upaya belajar dengan literasi digital. Jadi prinsip saya seperti wajah kita, mata, terus telinga, urutannya, kemudian bibir. Lihat dulu, dengarkan dulu, kemudian bicarakan. Mungkin yang lain ada yang ingin memberikan tambahan kesimpulan. Silahkan Bapak atau Ibu ya. Simpel sudah pokoknya alhamdulillah terima kasih ya tadi terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia dan berwawasan global, yaitu sangat-sangat sesuai dengan zaman sekarang ya, bahasanya itu lebih umum gitu ya, lebih umum dan lebih mendekatkan kepada kurikulum merdekanya gitu ya. Ada globalnya, ada kemudian juga generasi unggul emang itu ya, unggul dalam bidang apa unggulnya, lebih spesifik lagi itu. Dan juga prakarsanya baik sekali ya, karena itu kalau literasi dengan buku anak itu hanya 2 menit 3 menit
mudah bosan. Tapi kalau dengan membaca, dengan menggunakan digital, insya Allah gitu ya, pembelajaran juga dengan menggunakan digital, insya Allah lebih bersemangat lagi, nambah, meningkatkan motivasi itu mungkin sekarang itu dengan cara apa? Dengan cara digital. Cuma sayangnya di kita itu ya sarananya kurang ya, mohon maaf sekali. Seharusnya ini seperti ini, anak-anak itu belajar seperti ini. Karena dengan salah keterbatasan sarana, tapi kita juga ada yang namanya handphone dan juga tidak semua anak mempunyai handphone. Nah itu mungkin bagaimana caranya kalau anak yang tidak mempunyai HP ya. Bahkan literasi juga sekarang Al-Qurannya sudah, silakan aja buka HP-nya, buka Al-Qurannya kan gitu ya. Gitu seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Ulfah. Kami sangat bangga dengan Bu Ulfah ya. Begitu cerdasnya, nah anak-anak ini adalah guru yang cerdas ya. Mudah-mudahan guru-guru yang lainnya juga bisa mengikuti dan Bu Ulfah bisa membagikan ilmu kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pemaparan sedikit ya Bapak Ibu. Yang saya dapatkan kemarin seperti merdeka belajar yang sering kita bingungkan. Merdeka itu yang saya cerna, pembelajarannya tidak jauh beda, tapi ada alurnya itu alur merdeka, di mana merdeka itu adalah singkatan. M itu mulai dari diri, jadi kita mulai dulu anak-anak melaksanakan menunjukkan pengalamannya di pembelajaran sebelumnya. Kemudian E-nya itu eksplorasi, jadi biarkan anak mengeksplor apa saja dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Kemudian D itu demonstrasi. Setelah itu suruh anak mendemonstrasikan atas pengalaman dan pengetahuan barunya. Kemudian E dan E itu elaborasi. Setelah itu baru kita berikan pemahaman. Dan singkatan yang kedua yang terakhir merdeka. K itu konektivitas. Jangan lupa kita gabungkan antara pengalaman anak sebelumnya dengan pengalaman sekarang dan pengalaman yang telah kita berikan. Dan terakhir adalah merdeka. A, aksi nyata. Aksi nyata itu penerapan pada kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya mengenai visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga pertemuan kita kali ini menjadi motivasi untuk kita semua. Prinsip saya ya Fatah ya Rojak Urzukni gitu ya. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki. Saya yakin rezeki itu ada dalam doa dan usaha. Apabila kita lelah berdoa dan berusaha, maka ucapkan satu kalimat, la haula wala quwata illa billah. Di atas kesulitan dan di atas ujian-ujian hidup yang kita lewati, itu ada dosa-dosa yang digugurkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih banyak Bu Ulfah sudah memfasilitasi diskusi ini dengan sangat baik. Saya nilai ini sangat baik, luar biasa. PowerPoint sudah disiapkan dengan menarik ya tampilannya. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya juga bisa memimpin diskusi seperti ini. Kalau keinginan saya idealnya ada sebuah kaderisasi. Jadi gantian, sekarang Bu Ulfah yang memimpin diskusi, mungkin saja ke depan guru yang lain. Saya yakin semua guru itu sanggup, asal ada persiapan, menyiapkan PowerPoint, menyiapkan mental dan lain sebagainya, semuanya juga bisa. Tadi saya dengar Ibu guru juga sangat mendukung, Ibu guru kepala sekolah sangat mendukung Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Saya juga memang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi guru penggerak, tapi ternyata menjadi guru penggerak itu gampang-gampang susah. Maksud saya gini, istri saya juga ingin mencoba kemarin ya Bu, masukin data, maka itu saya yang editnya. Ternyata nggak lolos ya, entah apa yang terjadi.
kalau dengar-dengar sih katanya dibatasi. Kebetulan SMK 6 Garut itu udah ada 9 ya, 13 CGP-nya, jadi dibatasi aja, nggak ada lagi. Jadi bukan ketika ibu udah daftar guru penggerak tidak lolos, itu bukan kesalahan bapak ibu, mungkin saja ada kuota atau hal lain. Kalau terakhir dicek apa ya tulisannya, bukan sekolah sasaran katanya. Kemudian yang terakhir banyak di sana banyak alasan. Jadi bapak ibu, kalau saran saya jangan menyerah, apalagi didukung oleh kepala sekolah. Dan mungkin Bu Ulpah juga terus memohon dukungan, saya juga memohon dukungan dari Bapak Ibu. Jangan kapok, saya juga mungkin gak sekali ini saja, mungkin ada 4 kali lagi ya pendampingan individu. Mudah-mudahan ya bisa berjalan lancar, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan terus mencobalah dibuka SIM PKB-nya, masukin lagi SI-nya. Dan jangan lupa di save SI-nya, masukin lagi aja. Karena untung-untungan keyakinan saya juga sebetulnya kalau mau terus terang, saya menjadi pengajar praktik pertama kali masukin esai itu acak-acakan karena terbatas waktunya. Akhirnya copy paste dari internet. Tapi keajaiban terjadi ketika 2 hari ada peringatan di sana. Katanya, tolong diperbaiki yang dimasukkan bukan surat keterangan mengajar, tapi SKBM. Saya masukkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa saya mengajar dengan baik, kemudian pernah menjabat ini, menjabat itu. Bukan itu kata dari sananya. Yang perlu di-upload itu cuma SKBM. Saya ganti SKBM, ternyata esainya bisa dirubah-rubah. Saya rubah-rubah lagi, saya perbaiki esainya, dan alhamdulillah lolos. Kalau kemudian esai yang sebelumnya itu acak-acakan, copy paste, jadi dari internet ada teori ini, copy paste itu saya yakin gak akan lolos. Tapi keajaiban terjadi. Makanya jangan mudah menyerah ketika gagal, dicoba lagi. Dan walaupun misalkan tidak lolos menjadi guru penggerak, yang paling penting kita tahu ilmunya guru penggerak seperti apa, dan kita bisa melaksanakan walaupun tidak ada sertifikatnya. Yang penting pikiran kita itu guru yang bisa menggerakkan. Selanjutnya yang disampaikan Bu Ulpah mengenai visi, tidak bermaksud mengubah visi sekolah, karena mengubah visi sekolah itu bukan suatu hal yang mudah. Idealnya visi sekolah itu tadi dikemukakan oleh Pak Asep ya, bahwa harus ada stakeholder, harus ada komite sekolah, harus ada siswanya, harus ada gurunya, lengkap, ada dewan sekolah dan lain-lain berdiskusi. Jadi kita tidak mengubah visi sekolah, dan kita lihat visi sekolah udah bagus tadi, terwujudnya lulusan yang mengenali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa ya, mengenali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau dijabarkan mempunyai makna filosofis yang tinggi. Ditambahkan lagi dalam dinamika merdeka belajar yang Qurani, Sholati, dan literasi. Ini sudah mencakup merdeka belajar dan profil Pancasila itu yang diinginkan di dalam paradigma perubahan yang dilakukan. Sebetulnya perubahan memang kita tidak berubah visi, tapi ada perubahan. Perubahannya sebenarnya Bu Ulpah sudah kaderisasi, yang berani memimpin diskusi sebuah perubahan. Dan nanti ke depan mudah-mudahan yang lain juga bisa mencoba memimpin sebuah diskusi. Dan saya lihat visi Bu Ulpah juga sudah sesuai, sudah sejalan dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia, yang jelas sejalan sekali dengan visi sekolah. Dan memang visi sekolah harus sejalan dengan visi guru. Jangan sampai guru itu visinya cuma cari nafkah ke sekolah, visi utamanya cari nafkah. Sedangkan visi sekolah ingin mewujudkan lulusan yang mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siswa itu harus mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan guru cuma cari nafkah yang gak nyambung, gak akan sukses sekolah tersebut. Mulai sekarang diharapkan siswa pun harus punya visi yang jelas, guru punya visi yang jelas, dan sejalan dengan visi sekolah. Ketika semua orang punya visi, guru punya visi, siswa punya visi, komite sekolah punya visi, berdiskusi juga lebih mudah. Akhirnya kita bisa membuat kesepakatan visi organisasi kita itu mau kemana. Nah itu mungkin tujuan dari guru penggerak, supaya memudahkan dalam menyusun visi. Dan visi ini sangat penting guna mencapai impian kita. Tadi sudah dikemukakan. Yang luar biasa kembali mengenai visi tadi dijelaskan oleh Pak Asep ya. Katanya menggunakan 3 pendekatan, semua stakeholder terlibat. Dan itu visi yang luar biasa yang dimiliki oleh SMP PGRI ini. Tepuk tangan boleh untuk visinya ini. Sudah luar biasa menurut saya, sudah sesuai dengan merdeka belajar dan profil Pancasila, bahkan sudah dijelaskan dengan pergerakannya, ada sholat duha, kemudian ada kegiatan keagamaan lainnya. Ini sangat luar biasa. Kemudian dari perkumpulan kita hari ini, saya yakin Ibu Kepala Sekolah dengan stakeholder sudah menyusun visi, sudah punya metode yang tepat. Bahkan secara keilmuan saya di sini itu bukan sebagai pemateri sebetulnya, saya itu hanya fasilitator, hanya mendukung Bu Ulpah, mendampingi.
Jadi saya bukan narasumber ya Bapak Ibu sekalian, karena secara keilmuan itu saya sama dengan Bapak Ibu, bahkan dengan Ibu Kepala itu saya yakin lebih mumpuni Ibu Kepala karena beliau sudah bergelut dunia pendidikan melebihi saya. Mungkin saya hanya baru 17 tahun mengajar, Ibu mungkin lebih ya. Jadi saya bukan maksud mengajari ya Ibu, saya hanya yang menjalankan tugas sebagai pengajar praktik. Tapi kita ambil positifnya, mungkin sekolah sudah punya cara mewujudkan visi, kemudian dalam guru penggerak ada juga cara mewujudkan visi. Kita gabungkan mana yang terbaik. Tadi Bu Ulfa sudah menyampaikan, katanya diawali dengan perumusan kalimat rumpang ya. Dari kalimat rumpang kita buat inquiry appreciation dengan bagja ya. Kemudian mengidentifikasi perilaku, mendiskusikan inisiatif perubahan. Nah itu mungkin metodenya kalau mewujudkan visi menggunakan metode yang terbaru. Tapi sekolah saya yakin yang lebih mumpuni, lebih biasa menyusun visi itu mungkin lebih baik. Nanti bisa digabungkan mana yang positifnya, di mana yang positifnya digabungkan, mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik dalam menyusun visi dan misi sekolah. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak Guru sekalian, kepada anak-anakku. Oh iya, selanjutnya saya ingin, ini mungkin dari Bu Ulfa juga, ini keperluan untuk guru penggerak akan dibagikan sebuah survei. Terima kasih Bu Ulfa sudah mengingatkan. Ada survei untuk diisi oleh Bapak Ibu. Mohon diisi sejujur mungkin. Ini nanti akan diupload ke dalam LMS guna kelancaran sebagai guru penggerak. Ada beberapa survei ya. Saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung Bu Ulfa. Saya mohon dukungannya, tidak bosan untuk mendukung kepada anak-anak sekalian yang dukung Ibu Ulfa untuk menjadi seorang guru penggerak, dan mudah-mudahan anak-anak juga kalian bisa mengambil pelajaran bahwa kalian pun harus punya misi, dan visi individu itu bisa berubah. Contoh di sekolah saya ada anak yang pengen masuk jurusan perkantoran, kan visinya itu pengen menjadi ahli di bidang perkantoran, ternyata tidak diterima. Masuknya malah ke akuntansi. Ya jelas visi harus berubah. Yang tadinya menjadi kerja di kantoran sekarang menjadi akuntan. Ya visi saya menjadi seorang ahli akuntansi. Jadi visi bisa berubah ya anak-anakku. Anda melihat misalnya sekolah ini sangat Islami, pengen ke depan itu ketika masuk SMA yang seperti apa, Anda punya bekal seperti apa dari SMP ini dilaksanakan di SMA nanti, silahkan. Jadi visi individu, visi pribadi itu bisa berubah sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Tapi untuk visi organisasi itu memang harus diskusikan dengan baik. Sekali lagi itu terima kasih kepada Bapak Ibu guru juga pada siswa sekalian. Mohon dukungannya terus untuk Ibu Ulfa supaya menjadi guru penggerak. Selanjutnya saya juga mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan, baik kata, kalimat atau perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan setinggi-tingginya juga mewakili Bu Ulfa, mohon maaf apabila melakukan kesalahan karena bukan niat saya melakukan hal seperti itu. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Selanjutnya masih mengisi ini dulu ya, kuesioner. Maka ada yang ditanyakan mengenai cara mengisi kuesioner, boleh ajukan tangan. Yang kuesioner untuk anak-anak, di situ ada nama kalian, kemudian asal sekolah SMP PGRI Selawi, tanggalnya 7 Oktober 2023. Kemudian kalian di situ mengisi pakai poin ya 1, 2, 3, 4. Nanti cara mengisinya tinggal di checklist saja yang sesuai dengan yang kalian rasakan. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, kemudian diisi dengan checklist. Misalnya kalau sering, maka checklist nomor sering. Kalau selalu, maka checklist selalu. Kalau jarang atau tidak pernah, maka checklist. Dan untuk kalau tidak checklist boleh syarat. Ya. Boleh pakai angka juga. Untuk rekan guru sejawat, di situ ada nama CGP sudah saya isi ya. Kemudian nama rekan guru, nama Bapak Ibu, asal sekolahnya dari SMP PGRI Selawi, kemudian tanggalnya 7 Oktober 2023. Di situ ada pemahamannya belum dilakukan nomor 1,
Yang kedua, mulai dilakukan. Yang ketiga, sering dilakukan. Yang keempat itu sering dilakukan dan konsisten. Jadi sesuaikan saja Ibu, jujur saja. Misalnya CGP itu saya calon guru penggerak, bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktik mengajar. Misalnya saya belum melakukannya, checklist saja 1, gitu ya, dan seterusnya. Sama yang Ibu kepala sekolah juga.